Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Allah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, adapun ceramah yang ingin saya bawakan mengenai etika untuk anak-anak. Saya ingin bertanya dulu, ada yang tahu itu etika apa? Satu, saya kasih juga kue. Ini beda lagi kuenya. Jangan enggak gula-gula nih lagi. Satu saja mungkin, satu orang. Etika itu apa? Etika akhlak itu apa? Oke, saya jelaskan. Etika itu sikap kita, cara bicara kita kepada orang, adat istiadat kita kepada orang yang lebih tua. Siapa saja orang yang lebih tua? Ada ayah, ibu, kakak, guru, teman-teman kita, atau adik-adik kita juga bisa. Oke, jadi apa tadi itu etika? Satu orang. Angkat tangan supaya angkat tangan. Oke, apa itu etika? Kepada orang yang lebih tua. Oke. Tidak apa-apa, yang lain juga nanti dapat toh. Oke, saya bertanya lagi. Sudah paham itu etika apa? Oke. Ada yang bisa kasih saya contohnya etika buruk? Satu saja. Angkat tangan yang mau menjawab, Mencuri. Oke. Mencuri. Namanya dulu. Mencuri. Elva. Oke, Elva. Seperti apa contohnya? Bagus sekali jawabannya. Terima kasih ya, Lupa. Oke. Ada yang lain mungkin? Laki-laki yang cepat. Perkenalkan juga namanya. Tahu? Oh, bisa. Mungkin bisa berdiri toh? Mencuri. Berdiri. Berdiri saya, tak apa. Enggak apa-apa, Cito. Kita alami juga di sini. Enggak apa-apa, Cito. Siap nih. Om tabe sama berdiri om. Iya tabe. Tabe na om. Kalau mau duduk sih. Nggak kelihatan anak-anaknya jadi mau berdiri. Terima kasih, Okiza. Tadi. Laki-lakinya minta. Kalau yang laki-lakinya juga, masa perempuannya terus? Coba, laki-lakinya satu orang mungkin. Saya kasih dua. Kalau laki-lakinya dua. Karena laki-laki itu tidak pernah menjawab. Coba, satu saja contoh. Angkat tangan yang mau menjawab. Angkat tangan di sini. Oke, coba. Oke, Andri. Siapa yang bisa berdiri? Berdiri. Perkenalkan juga namanya. Perkenalkan namanya juga. Nama saya. Oke, Ali. Apa contoh? Contoh. Contohnya etika yang buruk apa coba? Contohnya etika yang buruk. Mulai mencuri. Karena cuma Alif kan lakinya menjawab, jadi salah kasih dua dia. Tahu apa nih? Tapi Alif. Menjawab. Bisa juga ya. Itu lagi. Oh, ya. Oke. Berdiri, perkenalkan namanya. Satiawan. Apa kasihnya? Bisa kesini soalnya. Contoh etika yang buruk. Satu saja. Mantap. Ya oke. Tidak bisa? Bisa? Oke, enggak apa-apa. Dulu saja, enggak apa-apa. Oke, tadi sudah yang buruk, tak? Coba
Yang baik apa? Contoh etika yang baik. Yang belum dapat dulu. Angkat tangan, berdiri, sebutkan namanya, baru jawab. Perilaku yang baik apa? Perilaku yang baik toh? Membantu orang tua. Ayo laki-lakinya mungkin, oke berdiri. Lanjut sama ibu. Ya? Lanjut sama ibu. Oke. Siapa namanya tadi? Terima kasih Tabe. Oke, kalau perempuannya, oke berdiri. Apa contoh etika yang baik? Yang lain ada? Kan tadi sudah ada orang tua toh. Yang teman-temannya mungkin yang lain. Oke. Tadi siapa namanya tadi? Iya. Iya. Oke. Saya anukan juga nak keseharian Rasulullah yang sedikit-sedikit yang biasa dia kerjakan. Etikanya yang biasa kita contohi juga salah satunya. Yang pertama apa? Bersedekah, murah senyum kepada orang lain, berbagi makanan meskipun sedikit tapi dia berbagi bukan untuk supaya dipandang orang lain, tetapi berbagi karena Allah supaya dia mendapatkan pahala. Apa gunanya pahala? Kemudian Rasulullah juga tidak pernah bicara kotor. Di sini masih ada yang merasa suka bicara kotor, yang suka mengeluarkan kata-kata yang buruk. Masih ada? Tahu kan air liur anjing itu najis? Tahu. Itu kalau kita pegang besar dosanya tak? Tapi kalau kita keluarkan kata-kata yang kotor, itu dosanya lebih besar daripada anjing, daripada air liurnya anjing. Jadi di sini masih ada yang ingin bicara kotor? Yang lain? Yang lain mungkin? Biasa juga sering ada yang tarik-tarik jilbab toh, sampai kelihatan rambutnya tadi sempat salian. Nah, itu udah sama yang tujuh, merasakan diri saja toh, rasa diri saja toh. Itu buruk sekali, itu etika buruk. Kemudian yang biasa kita lakukan juga, kalau kita mau geser sejadah, biasa pakai kaki toh, itu adab yang buruk. Usahakan kalau kita geser sejadah pakai tangan, karena itu sejadahnya itu kita pakai untuk menghadap sama Allah. Masa barang yang kita gunakan kita geser pakai kaki? Itu etika yang buruk itu. Kemudian kalau temannya masih bicara, dia sering teriak-teriak toh, biasa pada ngegas. Tahu tuh ngegas, teriak toh langsung sampai temannya sampai kaget. Nah, itu temannya jangan sampai dia sakit hati, dia berdoa sama Allah, terus kemudian doanya dikabulkan, kalian yang akan merasakan sakitnya juga. Yang akan merasakan dampaknya itu kalian juga. Paham? Siapa di sini yang suka masih bentak-bentak temannya? Biasa suka ada yang teriak-teriak. Kalau dikasih tahu sama kakak Ile juga biasa suka tidak mau mendengar. Dan ditunjuk-tunjuk. Ya, sama tunjuk-tunjuk toh. Sadar diri saja toh. Biasa juga itu kalau sudah azan maghrib masih lari-lari. Padahal setan itu juga sudah lari-lari tuh setan. Masa kalian juga ikut lari-lari? Kalau usahakan, kalau sudah masuk maghrib, sudah azan sudah berkumandang, selesai ambil wudhu, duduk nih, diam, dengarkan azan juga toh. Ya mungkin yang tua-tua, yang kakak-kakak, tolong ingatkan adiknya toh. Kita sama-sama saling mengingatkan juga. Mungkin gurunya juga salah, ingatkan saja. Semua orang bisa salah. Baik, ada juga ayatnya tentang etika yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu bahra bisu'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alim. Yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kalau kalian bicara langsung tiba-tiba langsung bicara kotor begitu tanpa sebab, Allah marah, Allah murka. Kecuali kalian diganggu oleh orang lain
secara tidak sengaja kalian mengeluarkan kata-kata kotor gitu. Tapi jangan lupa baca istighfar. Apa itu istighfar? Coba, bagaimana itu istighfar? Gak apa-apa, toh kita masih belajar juga, toh gak apa-apa. Langsung ingat orang, namanya kita disakiti, namanya kita manusia, pasti kita juga ingin kata-katain mereka karena mereka bisa toh, jadi pasti kita ingin kata-katain juga mereka. Tapi ingat, setelah buat kesalahan sekecil apapun, jangan lupa beristighfar sama Allah. Oke. Kemudian saya ingin juga pastikan kalian ada 3 kata terapkan dalam hidup kalian. Ini juga saya diajar oleh Kakak Ile dan sama si ingat. Kata pertama, terima kasih. Setelah kalian dibantu oleh teman sekecil apapun bantuan itu, ucapkan terima kasih agar teman kalian itu merasa dihargai. Oh, udah hargai saya kasih, terima kasih. Kita juga sama-sama saling menghargai. Kemudian yang kata kedua, maaf. Sekecil apapun kesalahan itu, banyak disenggol sedikit, maaf, saya minta maaf nah begitu. Biar temanmu itu tidak simpan rasa sakit hati sama kamu. Paham? Paham. Oke. Kemudian kata yang 3, tolong. Kalian meminta tolong apapun itu, minta tolong diambilkan itu, minta tolong diambilkan ini. Nah, habis itu bilang nih, terima kasih nah. Begitu. Supaya kalian tuh bisa dihargai sama orang lain. Misalnya namanya, enggak apa-apa, sama-sama belajar toh. Kalau kalian lupa, teman-teman kalian lupa, sampaikan dengan etika yang baik toh, dengan bicara yang baik. Jangan sampaikan dengan nada bicara yang tinggi, yang ngegas toh. Akhirnya nanti dia merasa tersinggung. Kalau kita kasih tahu dia merasa tersinggung. Jadi harus usahakan kita sampaikan dengan kata-kata yang baik toh, dengan kata-kata yang lemah lembut. Siapa yang mau dikasari? Tidak ada yang mau dikasari toh? Ini juga, sama bertanya, apa tadi 3 kata yang harus diterapkan dalam hidup? Apa tadi? Oke, terima kasih. Semoga yang tadi itu bisa diterapkan yang 3 itu bisa diterapkan. Ada apa saja? Terima kasih. Oke. Mungkin bisa kasih satu saya contoh. Kalau salah satu dari kata itu bisa dikasihkan contoh. Coba. Yang kehidupan sehari-hari coba. Bisa berdiri. Kasih nyari suaranya terus supaya teman-temannya juga tahu. Contoh tadi itu ada 3 kata. Kalau digunakan bagaimana? Misalnya toh, saya bilang, minta tolong diambilkan itu. Mungkin kata yang lain bisa digunakan. Jawab saja, jawab. Sesuai juga. Jawab saja. Enggak apa-apa. Habis diajar gitu. Apa yang kita ucapkan? Bukan contohnya. Contohnya kalau kamu bilang terima kasih sama orang. Habis apa? Oh iya, tahu. Kasih aplaus dulu sama teman-temannya ya. Terima kasih. Baik. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan toh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dengar dulu. Semoga apa yang saya sampaikan dengan teman saya yang saya sudah sampaikan itu apa bisa kalian terapkan, bisa kalian ambil meskipun sedikit. Terutama apa tadi tuh sholat. Keutamaannya toh supaya bisa kenapa bisa kita sholat, apa yang kita dapat kalau kita sholat. Kemudian apa juga yang saya kasih tahu kalian tentang etika yang baik dan buruk itu apa. Yang biasa ini saya sering dengar kalau saya datang suka bicara kotor. Itu sebut nama orang tua itu buruk sekali. Kenapa bawa nama orang tua begitu toh? Tidak ada gunanya. Gak usah bawa nama orang tua. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik toh. Nggak usah bicara sampai tarik jilbab, kemudian gas bicaranya, teriak-teriak. Kan di sini kita sama-sama belajar toh, terutama yang kakak-kakak toh. Kalau mengingatkan sama adiknya kalau salah, mungkin kakak-kakak kalau tidak ada kakak Ila toh, tidak ada juga Pak Ustadz, mungkin kakak-kakaknya di
kewajibannya itu sebagai muslim. Mengerti? Terima kasih. Mungkin itu saja. Mungkin kalau sudah bosan juga toh? Bosan? Enggak bosan, Ji? Kalau saya datang di sini lagi bisa, Ji? Bisa.